Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar. Salam sehat sejahtera untuk Anda. Kali ini khusus untuk Anda yang sedang atau akan menulis skripsi. Seperti kita ketahui, skripsi itu ada 5 bab ya. Ada bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, landasan teoritis atau landasan studi pustaka. Yang ketiga, metodologi atau metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, penutup berupa kesimpulan dan saran. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana menulis bab 1 yang benar. Bab 1 itu berisi tentang pendahuluan. Di bab pendahuluan itu adalah merupakan mapping atau pemetaan tentang berbagai hal penting yang intinya akan mengarahkan pembaca laporan skripsinya tentang topik ini penting dan layak untuk diteliti, menarik tentu saja. Kemudian tentang motivasi penulisnya, mengapa melakukan penelitian dengan topik yang demikian. Dan yang ketiga, menjelaskan kebaruan apa yang ditawarkan atau novelty apa yang ditawarkan di dalam penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah kontribusi utama apa yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Ketika kita akan memulai, kita harus membayangkan bahwa tulisan kita itu akan dibaca oleh seseorang yang kritis. Sehingga setiap narasi yang kita tuliskan, setiap narasi, setiap pernyataan yang kita tulis itu harus bisa dipertanggungjawabkan, didukung dengan berbagai argumen yang logis, dan tentu saja didukung dengan fakta-fakta atau data-data yang menguatkan tentang pernyataan yang kita sampaikan. Oleh karena itu, setiap kata, setiap kalimat yang kita susun, kita harus setelah menulisnya, kita baca ulang, dan kita bayangkan seolah-olah kita menjadi orang lain. Apakah tulisan itu cukup bisa dipahami oleh orang lain? Oke, itu prinsipnya kita menulis. Nah, sekarang masuk ke bagian bab 1 atau bagian pendahuluan. Apa saja yang harus kita tulis di pendahuluan? Secara struktural, secara sistematik, di pendahuluan kita menjelaskan tentang, pertama adalah latar belakang atau sering juga disebut dengan latar belakang masalah. Kemudian pada subbab berikutnya adalah tentang perumusan masalah, dan yang ketiga adalah terkait dengan pernyataan mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang kita lakukan. Nah, di dalam menulis latar belakang, sekali lagi khususnya di latar belakang masalah, ini adalah pintu pertama daya tarik sebuah penelitian. Sehingga kita harus mengeksplorasi narasi yang betul-betul membuat pembaca itu berminat untuk meneruskan membaca isi tulisan kita atau hasil penelitian kita. Baik, apa saja yang harus kita lakukan di bab 1? Saya langsung menggambarkan sebuah contoh ya. Ini adalah sebuah contoh tulisan tentang bab 1. Nah, di bagian subbab latar
belakang. Seorang penulis, seorang peneliti, tentu saja sebelum menulis, dia sudah memilih topik tertentu yang akan diteliti dan ditulisnya. Topik, bukan judul ya. Jadi topik itu sifatnya spesifik ya, mengarah pada subjek tertentu. Di contoh ini adalah topik mengenai indeks pembangunan manusia atau IPM. Ya, kalau kita bicara soal IPM, ini adalah hubungannya dengan ekonomi kesejahteraan. Ini maksudnya di sini. Tetapi karena latar belakang penulisnya adalah akuntansi, maka akan dihubungkan dengan akuntansi keuangan daerah, ya. Nah, itu ilustrasinya begitu. Lalu apa yang akan dituliskan? Nah, di paragraf pertama di latar belakang masalah, maka kita bisa memulai dengan narasi secara umum berkaitan dengan pentingnya topik ini. Seperti itu ya, yang sifatnya umum. Jadi di paragraf pertama seperti ini menjelaskan itu. Jadi mengenai topik itu. Dan yang penting di sini adalah kita harus memberikan gambaran secara tidak langsung bahwa topik ini menarik, topik ini penting, dan tentu saja harus didukung dengan fakta-fakta, bukan karena subjektivitas kita saja. Walaupun di titik ini memang masih banyak subjektivitas penulisnya. Nah, di paragraf berikutnya melanjutkan mengenai argumentasi lebih jelas berkenaan dengan pentingnya topik ini. Caranya seperti apa? Untuk menjawab penting atau layaknya penelitian ini adalah dengan mengemukakan fakta-fakta yang menjadi simptom, ya, menjadi masalah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Saya ambil metafora ya. Ketika kita datang ke seorang dokter, itu ada alasannya datang ke dokter, gitu kan ya. Maka ya, tujuan untuk berobat maksudnya. Dokter akan bertanya, apa yang Anda rasakan? Karena dokter kan tidak tahu Anda merasakan apa, sakit apa dan sebagainya. Maka kita sebagai pasien akan bercerita, merasa menggigil, demam, kemudian suhu badan tinggi atau lain-lainnya. Itu adalah masalah di permukaan atau sering kita sebut sebagai simptom. Ya, jadi simptomnya di situ atau gejala. Nah, berdasarkan gejala itu kemudian berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan keahliannya, seorang dokter akan mendiagnosa apa penyebab dari simptom itu. Ya. Untuk menjawab apa penyebabnya, maka dokter akan melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan diagnosanya. Inilah yang kemudian disebut sebagai masalah utamanya. Jadi sebenarnya tubuh yang panas, yang demam itu adalah masalah yang sifatnya gejala atau simptomnya. Tapi bukan masalah yang sebenarnya. Nah, di sini juga di dalam kita menulis latar belakang, kita harus ungkapkan fenomena yang menjadi gejala
yang kita temukan atau fakta yang kita lihat, kita dengar atau kita rasakan diungkapkan di sini. Ya, apa fenomenanya yang mendorong pernyataan sebelumnya tadi atau fakta-fakta yang kita kemukakan sebelumnya bahwa ini penting. Lalu kita kemukakanlah fenomena itu. Maka di paragraf selanjutnya kita menyebutkan fenomena. Ada fenomena. Kalau di sini tunjukkan adanya fenomena IPM yang terus meningkat. Terus meningkat, tetapi peningkatannya semakin lambat. Sementara fakta lainnya adalah pertumbuhan ekonomi justru menurun. Nah, itu adalah sebuah fenomena. Sehingga menarik untuk dijawab apa sebabnya hal ini terjadi. Dari sudut pandang pengetahuan masing-masing orang, latar belakang penulis tentu akan berbeda memandangnya. Nah, disinilah kemudian kita mulai mengemukakan terkait dengan sudut pandang kita sesuai dengan pengetahuan kita. Sini menyebutkan, upaya meningkatkan IPM tidak lepas dari bagaimana pemerintah menggunakan sumber-sumber keuangannya untuk dimanfaatkan bagi pembangunan pada sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, di sini dan seterusnya menggambarkan tentang mencoba mengungkapkan gejala atau fenomena tadi itu secara sesuai bidang pengetahuan kita. Pendekatan ini atau di dalam menulis narasi ini bisa didukung oleh fakta lain atau dengan dukungan teori. Nih, contohnya menyebutkan tentang pasca krisis 98 dan seterusnya. Nah, baru kemudian dukungan teori. Bahwa di sini Berzilai menyatakan misi utama desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya daerah, mutu pelayanan publik, dan kesejahteraan umum, serta kapabilitas dan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pencapaian pembangunan dan seterusnya ya. Ini terkait dengan jadi tadi adalah fakta, kemudian ini adalah teori, setelah itu kemudian penelitian terdahulu. Bagaimana penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik ini atau subtopik ini. Jadi topiknya tidak selalu sama persis, bisa saja subtopiknya sama, tapi topik umumnya secara keseluruhan tidak sama. Maka kita harus mengemukakan penelitian-penelitian terdahulu. Dan ingat, penelitian terdahulu sesuai dengan konteksnya ya, harus bersumber dari memang penelitian-penelitian yang berkualitas, yang dapat dipercaya. Itu. Apalagi terkait dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya seperti ini. Maka tidak cukup kita hanya mereferensi beberapa penelitian dalam negeri. Maka kita juga harus mereferensi penelitian-penelitian terdahulu yang tidak hanya di negara kita, tetapi juga di negara luar, ya. Ini, jadi adalah penelitian terdahulu menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan dan hasilnya apa. Di sini ingin menggambarkan bahwa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang kita angkat ini masih belum banyak. Khususnya yang mengkaitkan antara kesehatan fiskal dengan hasil-hasil pembangunan. Tuh. Nah, jadi sini digambarkan bahwa masih banyak penelitian atau beberapa penelitian terdahulu lebih banyak fokus kepada faktor-faktor yang terkait dengan kebijakan
untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Kemudian dihubungkan dengan keuangan daerah, lebih banyak berbicara soal kinerja keuangan daerah. Nah, kemudian ada dukungan penelitian lain yang di Indonesia yang menyatakan bahwa Pemda di Indonesia lazimnya, ya secara singkat, belum terbiasa memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan fiskal daerah sebelum ini, di penelitian sebelumnya, karena lebih banyak mengacu kepada pengukuran kinerja dan hal-hal lain yang terkait dengan aspek pertanggungjawaban itu. Nah, kemudian tambahkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Di dalam mengungkapkan penelitian-penelitian ini, kita mencoba menghubungkan antara satu penelitian lain dengan penelitian yang lain, kesamaannya, perbedaannya, yang nanti di ujungnya kita akan menemukan adanya gap penelitian ini. Gap, kenapa disebut ada gap? Di samping ada perbedaan, juga menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda. Jadi kalau penelitian itu sama hasilnya, penelitian sebelumnya itu sama hasilnya, konsisten hasilnya, berarti kita tidak perlu meneliti lagi. Justru kita memerlukan meneliti topik ini karena penelitian-penelitian sebelumnya belum konsisten, atau kita sering sebut dengan riset gap. Jadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah adanya gap terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sehingga diperlukan penelitian yang baru. Nah, kalau penelitian baru, kita adalah penelitian baru, tentu saja harus diiringi dengan menunjukkan apa kebaruannya. Apa kebaruan dari penelitian itu, atau novelty-nya. Maka kita harus sebutkan di sini perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini di bagian sini misalnya, di antara beberapa penelitian yang masih sedikit tersebut mengungkapkan kesehatan fiskal daerah berpengaruh terhadap PPN secara optimal apabila didukung oleh adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemda dan sejumlah kondisi penting lainnya, di antaranya pertumbuhan ekonomi. Bla bla bla. Ya, sebelumnya disebutkan adalah perbedaan-perbedaan hasil sebelumnya. Nah, kemudian di sini menyebutkan bahwa peneliti menggunakan metode yang pernah dilakukan di Amerika, tetapi belum dilakukan di Indonesia. Ini yang disebut kebaruannya. Nah, jadi yang namanya kebaruan itu bukan berarti sama sekali baru, ya. Sebelumnya belum pernah diteliti. Kalau belum pernah diteliti, atau apalagi kalau teorinya tidak ada, berarti kita tidak mungkin menelitinya. Jadi memang sudah ada penelitian sebelumnya, namun hasilnya berbeda. Karena apa perbedaan itu? Ada kemungkinan karena metode yang berbeda, variabel yang berbeda, dan sebagainya. Novelty itu tidak cukup hanya menyebutkan tentang perbedaan dengan penelitian terdahulu. Kalau hanya perbedaan, berarti hanya berbeda waktu, berbeda tempat, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang kurang signifikan. Yang di sini yang dimaksud kebaruan di sini adalah berbeda secara signifikan yang memang sebelumnya sama sekali tidak digunakan pendekatan atau perspektif yang berbeda. Misalnya metode. Di sini contohnya di penelitian ini menggunakan metode yang pernah digunakan di negara lain, tapi di Indonesia belum. Nah, itu berarti novelty-nya di sana, di antaranya begitu. Itu dari metode pengukurannya. Dan lainnya misalnya adalah variabel-variabel lainnya yang menggambarkan model penelitian.
Nah, peneliti misalnya menambahkan di sini mencoba model baru yang tentu saja didukung oleh teorinya. Ya, jadi bukan hanya sekadar menambahkan atau mengurangi variabel yang berbeda. Nah, itu di latar belakang. Jadi ingat, di latar belakang itu paling awal di paragraf pertama kita menarasikan atau menuliskan atau mengemukakan tentang pentingnya topik penelitian kita. Dari yang umum, kemudian turun ke bawah, ya, mengerucut, menunjukkan fenomena apa yang menyebabkan kita tertarik meneliti ini. Sehingga penelitian ini layak dilakukan. Kemudian turun lagi dukungan teori yang seperti apa untuk mengangkat topik seperti ini. Dan ingat, topik yang paling baik itu adalah topik yang faktual, bukan topik-topik yang basi yang sudah berulang-ulang terlalu banyak diteliti sebelumnya. Tuh. Aktual, topiknya kekinian, istilah kita ya, sesuai dengan kondisi sekarang, dan tentu saja tadi didukung dengan fakta-fakta yang kita kemukakan dalam bentuk penggambaran fenomena yang terjadi atau gejala. Kalau orang sakit tadi gejala, simptom ya, gejala yang sakit tadi itu apa. Berdasarkan itulah kemudian kita lakukan penjelasan yang didukung oleh teori dan penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya berbeda, hasilnya tidak konsisten, maka penelitian ini perlu dilanjutkan, perlu dilakukan. Artinya kalau penelitian terdahulu itu konsisten, semuanya hasilnya sama, ya logikanya berarti kan tidak perlu lagi dilakukan penelitian. Seperti itu. Nah, sekarang yang subbab berikutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah dikaitkan dengan latar belakang yang sudah kita ungkapkan, yang secara jelas dari bagian-bagian penting yang dikemukakan tadi terkait dengan fenomenanya, terkait dengan teorinya, terkait dengan penelitian-penelitian terdahulunya, dan tentu saja mengarah kepada kita membayangkan nantinya arahnya kemana, seperti itu. Rumusan masalah itu adalah seperti menjawab pertanyaan. Oleh karena itu kebanyakan rumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya. Ya, inilah yang kemudian harus dijawab dalam penelitian itu. Jadi, sekali lagi, perumusan masalah adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti harus dijawab di dalam penelitian ini. Yang jawaban dari penelitian ini adalah temuan yang bisa berupa solusi atau bisa berupa juga rekomendasi-rekomendasi lainnya. Nah, sini misalnya ditunjukkan dengan kalimat bagaimanakah. Kita bisa saja menggunakan bagaimanakah atau apakah. Saya lebih suka menggunakan istilah bagaimanakah, karena dari sisi frase bahasa, antara apa dengan bagaimana itu biasanya jawabannya berbeda. Kalau contoh saja, apakah Anda sudah makan? Ya kan? Biasanya jawabannya ya atau tidak. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimanakah, maka biasanya jawaban berupa analitis.
diikuti dengan argumen, misalnya, ya. Tapi tentu saja misalnya bukan berarti bagaimanakah Anda sudah makan, kan aneh, bukan begitu. Konteksnya diambil. Bagaimanakah ini memerlukan jawaban yang bersifat analitis, bukan jawaban singkat. Saya kira kalimat bagaimanakah ini lebih tepat digunakan dalam rangka sebuah penelitian. Nah, di rumusan awal tentu saja karena ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Teori yang kita pelajari dan kembangkan, maka tentu saja di sini harus kita berupaya mendeskripsikan masing-masing variabel yang kita teliti itu, baik secara teoritis maupun juga temuan lapangannya, fakta-fakta lapangannya atau praktiknya, sehingga kita sebut sebagai deskripsinya. Nah, jadi di rumusan pertama seharusnya penulis akan menyebutkan bagaimanakah deskripsi bla 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 terkait dengan variabel yang diteliti, sehingga nanti jawabannya adalah di bagian bab 4 hasil dan pembahasan membahas tentang deskripsi masing-masing variabel, mendeskripsikan masing-masing variabel. Akan aneh kalau di rumusan masalah tidak ada pertanyaan ini, tiba-tiba di pembahasan kita mencoba merumuskan secara deskriptif. Ya. Yang kedua adalah bagaimanakah pengaruh kesehatan fiskal daerah terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, disinilah mulai kita merumuskan sesuai dengan model penelitian yang akan kita kembangkan. Atau berdasarkan rumusan ini, kemudian nanti kita bisa mengembangkan modelnya. Jadi, menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Variabel X terhadap variabel Y, misalnya seperti itu. Berapa jumlah rumusan masalah? Tentu saja terkait dengan berapa variabel yang Anda teliti dan hubungannya masing-masing, pola hubungannya. Jadi konteksnya berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, dalam merumuskan atau menarasikan tujuan penelitian ini, kita harus mendasarkan pada hasil rumusan masalah. Jadi, berapa jumlah rumusan masalahnya, sebanyak itu jugalah tujuan penelitiannya. Contohnya, kalau sebelumnya rumusan masalahnya ada 10, maka mestinya tujuan penelitian juga ada 10. Nah, kemudian bagaimana narasinya? Kalau di bagian pertama, rumusan pertama adalah bagaimanakah deskripsi bla 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 dan seterusnya, maka di tujuannya adalah pertama mendeskripsikan kesehatan fiskal daerah dan seterusnya, seperti itu. Kemudian nomor 2, bagaimanakah pengaruh kesehatan fiskal dan seterusnya. Bagaimanakah pengaruh? Makanya tadi saya sebut bagaimanakah itu jawabannya tidak sederhana. Sehingga tujuan penelitiannya adalah menguji dan menganalisis. Jadi ini masih banyak saya temukan mengetahui, bukan hanya untuk mengetahui, ya, tapi adalah menguji dan menganalisis. Di sini secara filosofis mengandung pengertian bahwa penelitian ini bertanggung jawab terhadap metode dan hasilnya, ya. Jadi menguji dan menganalisis, begitu juga sampai seterusnya untuk menjawab. Jadi seolah-olah tujuan penelitian ini membantu peneliti, membantu penulis untuk mengarahkan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan di rumusan masalah. Kemudian yang terakhir adalah manfaat penelitian.
Nah, tentu saja ini karena terkait karangan ilmiah, maka tujuannya tentu ada dua. Satu adalah untuk pengembangan teori atau tujuan akademis, dan kedua adalah praktik. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan kebijakan. Nah, misalnya di sini penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan. Pertama, menyediakan perluasan referensi. Ini bisa saja dengan 1, 2, 3 seperti itu. Menyediakan perluasan referensi tentang pengaruh dan seterusnya. Itu. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pemerintah daerah. Jadi ada kontribusi praktisnya. Dan kebijakan apa yang bisa dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini. Nah, demikianlah bagaimana cara menulis bab 1 atau bab pendahuluan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas bagaimana menulis bab 2. Semoga bermanfaat. Semangat menulis. Keep learning, doing, and praying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.